Pada usia 40 tahun, Bu Hajah masih memancarkan kecantikan yang memikat meski tak lagi memiliki suami. Namun, sebuah kecelakaan tragis mengubah hidupnya selamanya, membuatnya harus bergantung pada kursi roda. Takdir membawanya bertemu dengan seorang pemuda berusia 25 tahun yang melamar pekerjaan sebagai perawatnya. Namun, siapa sangka, kisah ini akan berakhir dengan pernikahan penuh cinta yang menguras perasaan. Bu Hajah adalah wanita yang tak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Pada usia 40 tahun, ia masih bisa memancarkan pesona yang memikat, meski hidupnya sudah jauh dari sempurna. Wanita ini adalah seorang janda kaya yang tak hanya memiliki harta melimpah, tetapi juga reputasi yang terhormat di masyarakat. Keberhasilannya sebagai pengusaha membuat banyak orang menghormatinya. Namun, kesuksesan di dunia bisnis tidak bisa mengisi kekosongan hatinya yang telah lama kehilangan suami tercinta. Beberapa tahun lalu, suaminya meninggal dunia karena penyakit, meninggalkan Bu Hajah dengan rasa kesepian yang mendalam. Meskipun ia memiliki banyak teman, kolega, dan keluarga, tak ada yang bisa menggantikan suami yang telah lama mendampinginya. Setelah kepergian suaminya, Bu Hajah memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan mengurus bisnisnya dengan sepenuh hati. Ia tidak pernah merasa kekurangan secara finansial, bahkan lebih dari cukup. Namun, meskipun kaya, hidupnya terasa hampa. Ia seringkali menghabiskan waktu sendirian di rumah besar miliknya, merasa seperti terisolasi dari dunia luar. Seiring berjalannya waktu, Bu Hajah berusaha menyembunyikan kesedihan di balik senyumnya yang selalu terjaga dan penampilannya yang masih terlihat memesona. Meskipun banyak pria yang datang dan mencoba mendekatinya, Bu Hajah selalu menolak mereka dengan alasan bahwa hatinya sudah tertutup. Suatu hari, hidup Bu Hajah berubah drastis. Saat tengah mengemudi mobil mewahnya, sebuah kecelakaan hebat menimpanya. Ia kehilangan kontrol atas kendaraan yang dikendarainya, dan tabrakan itu membuatnya terluka parah. Kecelakaan itu meninggalkan bekas yang dalam pada tubuhnya. Kaki Bu Hajah patah, dan dokter mengonfirmasi bahwa ia harus menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Kehidupan yang selama ini ia jalani dengan penuh kemewahan dan kebebasan kini berubah total. Ia tidak lagi bisa berjalan, tidak lagi bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Hajah merasa benar-benar tak berdaya. Rasa kesepian yang sudah ia rasakan sejak ditinggal suami kini semakin membebani hatinya. Dunia yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan, kini seolah menjadi ruang sempit yang hanya dipenuhi dengan keheningan dan rasa sakit. Hidup Bu Hajah berubah total setelah kecelakaan itu. Ia yang dulunya aktif mengelola bisnis besar, kini harus bergantung sepenuhnya pada kursi roda. Rasa kecewa dan putus asa seringkali menyelimuti hatinya, terutama saat ia merasa tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, meski kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan, Bu Hajah merasa kesepian yang semakin mendalam. Rumah besar yang dulu menjadi tempat berkumpul keluarga dan teman-teman, kini terasa sepi dan kosong. Harta yang berlimpah seolah tak mampu menghilangkan perasaan terperangkap dalam dunia yang tak lagi menyenangkan. Begitu banyak kenangan indah dengan suami tercinta, namun semuanya hanya menjadi bayangan yang semakin memudar. Banyak yang datang menghampiri, menawarkan simpati atau mencoba membuatnya merasa lebih baik. Teman-teman lama datang menjenguk, berbicara tentang bisnis, dunia luar, dan segala hal yang seharusnya bisa menarik perhatian Bu Hajah. Namun, semua itu hanya terasa seperti percakapan kosong yang tidak mampu meresap ke dalam hatinya. Ia merasa tak ada yang benar-benar bisa memahami apa yang ia alami. Di tengah kesendiriannya, Bu Hajah mulai merasa bahwa hidupnya telah kehilangan arah. Semua yang ia kerjakan selama ini, yang pernah memberikan kebanggaan dan kepuasan, kini terasa tidak berarti. Suatu hari, Bu Hajah memutuskan untuk mencari bantuan agar bisa merawat dirinya dengan lebih baik. Ia membutuhkan seseorang yang bisa membantunya dalam keseharian, menjaga dirinya, dan melakukan hal-hal yang dulu ia lakukan sendiri. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Bu Hajah akhirnya memutuskan untuk mencari seorang perawat yang bisa tinggal bersama dan merawatnya. Ia tidak ingin bergantung pada keluarga atau teman-temannya terus-menerus, karena itu akan membuatnya merasa lebih terasing.
Setelah beberapa minggu, seorang pemuda bernama Yanto datang melamar pekerjaan sebagai perawat di rumah Bu Hajah. Yanto adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Ia berasal dari desa dan tidak memiliki banyak pengalaman dalam merawat orang, tetapi ia sangat tulus dan ingin membantu Bu Hajah. Yanto datang dengan hati yang penuh harapan dan niat baik. Ia melihat pekerjaan ini sebagai kesempatan untuk merawat seseorang yang membutuhkan, serta memberi makna dalam hidupnya sendiri yang kosong setelah kehilangan orang tuanya beberapa tahun yang lalu. Bu Hajah merasa sedikit ragu, mengingat usia Yanto yang jauh lebih muda darinya. Namun, ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang membuat Bu Hajah merasa nyaman. Yanto tidak tampak seperti orang yang mencari kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Sebaliknya, ia tampak tulus dan penuh perhatian. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, Bu Hajah akhirnya memutuskan untuk menerima Yanto sebagai perawat pribadinya. Dia merasa bahwa, meskipun harus menjalani hidup dengan kursi roda, ada harapan baru untuk menjalani hari-harinya dengan lebih baik bersama Yanto. Dan begitu ia mulai berinteraksi dengan Yanto, hidup Bu Hajah yang semula terasa begitu sunyi mulai menemukan warna baru. Hari-hari berlalu, dan Bu Hajah mulai merasakan perubahan yang tak terduga dalam hidupnya sejak Yanto datang ke rumahnya. Meskipun awalnya merasa canggung dengan kehadiran seorang pria muda yang baru ia kenal, Bu Hajah perlahan mulai merasa lebih nyaman. Yanto tidak hanya seorang perawat yang menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Setiap kali Bu Hajah merasa lelah atau tertekan, Yanto selalu ada untuk mendengarkan. Mereka mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan Yanto yang sederhana hingga kenangan Bu Hajah bersama suaminya yang telah meninggal. Ada sesuatu dalam cara Yanto berbicara, cara dia memperlakukan Bu Hajah, yang membuatnya merasa lebih dihargai dan hidup kembali. Meskipun jarak usia mereka cukup jauh, Yanto menunjukkan perhatian yang tulus, yang Bu Hajah tidak pernah rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Yanto, pekerjaan ini bukan hanya sekadar mencari nafkah. Ia merasa terikat dengan Bu Hajah, karena dalam dirinya ia melihat sosok yang kuat meski terbungkus dalam tubuh yang rapuh. Yanto melihat Bu Hajah sebagai wanita yang penuh kebijaksanaan, bukan hanya sebagai orang yang membutuhkan perawatan fisik. Bu Hajah memiliki cara berbicara yang mengesankan, pandangan hidup yang tajam, dan pemikiran yang dalam. Yanto merasa kagum dengan keteguhan hati Bu Hajah. Bagaimana ia berusaha tetap tegar meskipun tubuhnya kini tidak seperti dulu. Yanto belajar banyak tentang kehidupan dan perjuangan dari setiap percakapan yang mereka lakukan. Suatu hari, Bu Hajah merasa kesakitan setelah latihan ringan yang Yanto jurkan oleh dokter. Rasa sakit yang muncul membuatnya frustrasi dan ingin menyerah. Melihat Bu Hajah yang biasanya begitu kuat, Yanto merasa sedih dan memutuskan untuk menghiburnya. Dengan penuh perhatian, Yanto mendekat dan membantunya dengan lembut. Bu Hajah, jangan khawatir. Semua ini akan lebih baik seiring waktu. Saya akan selalu ada untuk membantu, katanya dengan lembut. Kata-kata itu menghangatkan hati Bu Hajah yang sedang dalam kesedihan. Ia merasa bahwa meskipun tubuhnya terbatas, ada orang yang peduli dan siap menjaganya. Perlahan, Bu Hajah mulai merasa bahwa Yanto lebih dari sekadar seorang perawat. Yanto mulai menjadi teman yang selalu bisa dia andalkan. Setiap pagi, Yanto membantunya bangun dari tempat tidur dengan lembut, memberikan makanan dengan penuh perhatian, dan selalu ada untuk membantu Bu Hajah melakukan hal-hal kecil yang dulu bisa ia lakukan sendiri. Bu Hajah tidak lagi merasa seperti beban. Yanto membawa nuansa baru dalam hidupnya. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, dan Bu Hajah merasa terhubung secara emosional dengan pemuda itu. Setiap kali Yanto tertawa, Bu Hajah merasa bahagia. Setiap kali Yanto menatapnya dengan penuh perhatian, ia merasa dihargai. Yanto, dengan segala kesederhanaannya, membawa kembali kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidup Bu Hajah. Hubungan mereka semakin berkembang menjadi persahabatan yang tulus. Bu Hajah merasa nyaman bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang telah meninggal dan kesendirian yang mengikutinya setelah itu. Yanto mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah menghakimi atau merasa canggung.
Yanto hanya memberikan dukungan dan kata-kata yang membuat Bu Hajah merasa diterima. Di sisi lain, Yanto juga mulai membuka dirinya. Ia bercerita tentang keluarganya yang tinggal di desa, tentang bagaimana ia harus menghidupi diri sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal. Mereka berdua, meski dari latar belakang yang sangat berbeda, saling mengisi dan memberikan kekuatan satu sama lain. Di tengah kebersamaan mereka, Bu Hajah menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya terhadap Yanto lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada perasaan yang lebih dalam, sebuah rasa yang tidak bisa ia hindari. Yanto bukan hanya seorang perawat atau teman yang baik, tetapi seseorang yang telah mengubah hidupnya. Setiap detik yang mereka habiskan bersama membawa kedekatan yang semakin erat. Bu Hajah mulai merasakan kedamaian dalam hatinya, sesuatu yang telah lama hilang setelah kecelakaan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan masih ada untuknya. Semakin lama, hubungan Bu Hajah dan Yanto mulai berkembang lebih dari sekadar hubungan perawat dan pasien. Meskipun Yanto awalnya datang untuk membantu merawat Bu Hajah, mereka berdua mulai merasakan kedekatan yang luar biasa satu sama lain. Yanto tidak hanya menjadi seseorang yang merawat fisiknya, tetapi juga menjadi teman sejati yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya, menggembirakan hari-harinya, dan bahkan menghiburnya ketika segala sesuatunya terasa berat. Mereka mulai berbicara lebih dalam, berbagi cerita tentang hidup mereka masing-masing, dan mulai menyadari bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan usia dan latar belakang yang cukup besar, mereka merasa nyaman bersama. Keberadaan Yanto membuat Bu Hajah merasa lebih hidup lagi. Setiap pagi, ketika Yanto membantunya merias diri, Bu Hajah merasa lebih percaya diri. Setiap kali mereka berbicara atau tertawa bersama, perasaan kesepian yang dulu ia rasakan perlahan menghilang. Namun, perasaan yang tumbuh di antara mereka berdua mulai membingungkan Bu Hajah. Ia yang telah terbiasa hidup sendirian dan jauh dari hubungan romantis, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya setiap kali Yanto tersenyum atau menatapnya dengan penuh perhatian. Hal ini membuat Bu Hajah merasa cemas dan ragu, terutama dengan jarak usia mereka yang cukup jauh. Ia bertanya-tanya apakah ini hanya rasa terima kasihnya terhadap Yanto yang telah merawatnya dengan sepenuh hati, atau apakah ada perasaan lebih yang mulai muncul di dalam hatinya. Bu Hajah merasa bingung dan takut akan perasaan ini, karena ia tahu bahwa hubungan seperti itu bisa menjadi rumit dan penuh dengan berbagai pertimbangan. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Yanto secara tak terduga mengungkapkan perasaannya. Bu Hajah tidak menyangka bahwa pemuda yang selalu menunjukkan perhatian tulus ini juga menyimpan perasaan yang sama. "Bu Hajah," kata Yanto, suara lembut namun penuh keyakinan. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa sangat dekat dengan ibu. Saya ingin selalu ada di sisi ibu, tidak hanya sebagai perawat, tetapi juga sebagai teman, bahkan lebih dari itu." Mendengar kata-kata itu, hati Bu Hajah berdebar. Dia tahu persis apa yang Yanto rasakan, karena ia juga merasakannya. Ada ketegangan yang mengisi ruang di antara mereka, sebuah ketegangan yang tidak bisa diabaikan lagi. Yanto menatap Bu Hajah dengan penuh harap, matanya penuh ketulusan dan keraguan, seolah menunggu reaksi dari Bu Hajah. Bu Hajah terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Yanto dan apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Perasaannya begitu campur aduk, senang, terharu, dan juga bingung. Ia tidak ingin membuat keputusan tergesa-gesa. Kebingungan Bu Hajah semakin mendalam. Ia telah melalui banyak fase kehidupan, dari yang penuh kebahagiaan hingga kesendirian yang panjang setelah kepergian suaminya. Kini, setelah bertahun-tahun merasa terasing, ia dihadapkan pada perasaan yang begitu kuat, yang datang begitu mendalam, namun dengan segala keraguan. Meskipun perasaan itu begitu jelas di hatinya, ia tak bisa begitu saja menerimanya tanpa memikirkan segala konsekuensi yang mungkin timbul. Jarak usia yang cukup jauh antara dirinya dan Yanto menjadi salah satu kekhawatiran utama dalam benaknya. Ia adalah wanita berusia 40 tahun, dan Yanto masih muda, hanya 25 tahun. Meskipun usia hanyalah angka, Bu Hajah tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masyarakat seringkali memiliki pandangan mereka sendiri tentang hubungan yang melibatkan perbedaan usia yang signifikan.
Bagaimana jika orang-orang menganggapnya aneh atau salah? Apakah mereka bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita yang sudah cukup matang, dan bahkan terbatas dalam geraknya, bisa jatuh cinta pada seorang pemuda muda seperti Yanto? Namun, saat ia menyendiri dan merenung, Bu Hajah menyadari bahwa perasaan ini bukanlah sekadar rasa terima kasih. Rasa yang ia rasakan jauh lebih dalam dari itu. Yanto bukan hanya seseorang yang merawatnya dengan penuh perhatian, tetapi juga seseorang yang mampu mengisi kekosongan yang telah lama ada dalam hidupnya. Yanto membuatnya merasa dihargai, diperhatikan, dan yang terpenting, hidupnya kembali terasa penuh dengan harapan. Setiap kali ia merasa cemas atau khawatir, Yanto selalu ada untuk memberinya kata-kata penyemangat yang membuatnya merasa lebih kuat. Bu Hajah merasa seolah-olah ada cahaya baru dalam hidupnya, dan cahaya itu datang dari Yanto. Cinta itu tidak bisa disangkal, meskipun ada banyak keraguan yang menghantui. Tapi hatinya yang rasional berbicara lebih keras. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Jika ia menerima perasaan Yanto dan membuka hatinya, ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Bagaimana dengan perasaan orang lain? Apa kata keluarga dan teman-temannya yang sudah lama mengenalnya? Apakah mereka akan menerima hubungan yang menurut mereka mungkin tidak sesuai dengan norma-norma sosial? Bu Hajah tahu bahwa ia tak akan bisa mengabaikan pandangan orang lain selamanya, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa ia merasa ragu. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Yanto. Pemuda itu tidak hanya seorang perawat yang telah mengubah hidupnya, tetapi juga seorang yang sangat bijaksana. Yanto tidak menginginkan hubungan ini hanya untuk alasan pribadi atau egois. Ia telah menunjukkan berkali-kali bahwa niatnya adalah tulus. Ia ingin membuat hidup Bu Hajah lebih baik, tidak hanya melalui perawatan fisik, tetapi juga melalui perawatan hati dan jiwa. Ini adalah hubungan yang tidak berdasarkan pada usia atau status, tetapi pada saling pengertian, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Di sisi lain, Yanto juga merasa terjebak dalam perasaan yang sama. Meskipun ia tahu bahwa jarak usia mereka bisa menjadi hambatan besar, ia merasa sangat kuat bahwa perasaan yang ia rasakan adalah sesuatu yang sangat nyata. Ia bukan hanya tertarik pada Bu Hajah sebagai seseorang yang membutuhkannya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang sangat kuat, bijaksana, dan penuh keindahan, baik dalam hati maupun penampilan. Yanto tidak melihat Bu Hajah sebagai wanita tua atau seseorang yang terbatas oleh kursi roda, tetapi sebagai wanita yang luar biasa, yang mampu menginspirasi dan memberi harapan dalam hidupnya. Setiap senyuman Bu Hajah, setiap kata yang keluar dari bibirnya, selalu membuat hatinya berdegup kencang. Yanto merasa bahwa ia ingin menjalani sisa hidupnya bersama Bu Hajah, untuk merawatnya, melindunginya, dan membuatnya bahagia. Namun, mereka berdua tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tetapi, meskipun keraguan dan ketakutan terus menghantui pikiran mereka, satu hal yang jelas, mereka berdua saling mencintai, dan itulah yang paling penting. Pada suatu malam yang tenang, saat Bu Hajah dan Yanto duduk bersama di ruang tamu, suasana terasa lebih intim dari biasanya. Di luar, hujan turun perlahan, menciptakan suasana yang menenangkan di dalam rumah. Bu Hajah duduk di kursi roda, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah-olah mencoba mencari jawaban dari langit yang gelap. Yanto duduk di sampingnya, memegang secangkir teh hangat, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang belum terungkap antara mereka berdua, sesuatu yang telah lama tertahan, dan malam itu, Yanto merasa bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Ia sudah lama menahan kata-kata yang telah lama ingin ia ucapkan, tapi kini ia merasa bahwa perasaan itu tak bisa lagi disembunyikan. Yanto menatap Bu Hajah dengan penuh keyakinan. "Bu Hajah," katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa sangat dekat dengan ibu. Saya ingin selalu ada di sisi ibu, tidak hanya sebagai perawat, tetapi juga sebagai teman, bahkan lebih dari itu." Suasana hening sejenak. Kata-kata Yanto menggantung di udara, seakan waktu berhenti sejenak. Bu Hajah menatapnya dengan mata terkejut, tetapi di dalam matanya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah ia rasakan sejak lama,
meskipun ia belum bisa mengakuinya. Perasaan yang telah tumbuh di dalam hatinya akhirnya menemukan jalan keluar. Air mata mulai menggenang di mata Bu Hajah. Hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan bahwa perasaan ini akan datang, apalagi datang dari seseorang yang jauh lebih muda darinya. Tetapi saat Yanto mengucapkan kata-kata itu, hatinya merasa hangat. Ia merasa dihargai, dicintai, dan yang terpenting, dilihat sebagai lebih dari sekadar seorang wanita yang terbatas oleh kursi roda. Yanto melihatnya sebagai seorang wanita utuh, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Bu Hajah merasa cemas, namun di sisi lain, ia merasa damai. Cinta itu telah datang dengan cara yang tak terduga, dan ia tahu bahwa perasaan itu adalah sesuatu yang nyata, yang tak bisa lagi disangkal. Yanto, yang duduk di sampingnya, merasakan kecemasan di wajah Bu Hajah. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus mereka pertimbangkan, mulai dari perbedaan usia hingga pandangan masyarakat. Yanto menggenggam tangan Bu Hajah dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan dan ketenangan. Bu Hajah, lanjut Yanto dengan suara lebih lembut. Saya tahu bahwa kita berdua tidak dalam posisi yang mudah. Saya tahu bahwa ini mungkin sulit untuk diterima, tetapi saya ingin ibu tahu satu hal. Saya ingin selalu ada untuk ibu, tidak peduli apapun yang terjadi. Yanto berbicara dengan ketulusan yang mendalam, dan Bu Hajah merasakan kejujuran dalam setiap kata yang diucapkannya. Kata-kata itu bukan hanya sekadar ucapan, tetapi janji yang tulus dan penuh makna. Tetesan air mata perlahan mengalir di pipi Bu Hajah. Ia menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai menguasai dirinya. Rasa takut dan cemas bercampur aduk. Apa yang akan orang-orang pikirkan tentang mereka? Apa yang akan terjadi pada hidup mereka jika mereka mengikuti perasaan ini? Bu Hajah tahu bahwa hubungan ini mungkin tidak akan mudah. Namun ia juga tahu bahwa perasaan yang ia rasakan sangat kuat, dan tak ada lagi yang bisa menghentikan perasaan itu. Setelah beberapa saat, Bu Hajah menatap Yanto dengan mata yang penuh emosi, sebuah perasaan yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya. Yanto, kata Bu Hajah dengan suara bergetar. Saya juga merasa hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya ingin kamu ada di sini, bersama saya. Malam itu, kata-kata sederhana namun penuh makna itu menggema di hati mereka berdua. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Mereka berdua tahu bahwa perasaan yang telah tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang lebih dari sekadar cinta biasa. Itu adalah sebuah perjalanan bersama yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Di bawah hujan yang terus turun, mereka berdua tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, saling mencintai dengan cara yang tulus, tanpa memandang usia atau batasan fisik. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pernikahan mereka sederhana, namun begitu penuh makna. Bu Hajah dan Yanto memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara kecil yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan beberapa teman dekat yang telah mengenal perjalanan hidup mereka. Meskipun perbedaan usia mereka cukup signifikan, dan meskipun mereka tahu bahwa banyak orang mungkin akan meragukan hubungan mereka, mereka merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ini adalah keputusan yang datang dari hati mereka yang telah melalui banyak proses emosional dan pemikiran yang mendalam. Bu Hajah, yang telah lama merasa kehilangan arah dan tujuan, kini merasakan sebuah kebahagiaan yang begitu murni dan tulus. Yanto, pemuda yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, kini menjadi suaminya, seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Bu Hajah mengenakan gaun pengantin yang sederhana, namun sangat elegan, dengan warna putih yang melambangkan kesucian dan harapan baru dalam hidupnya. Rambutnya diatur rapi. Meskipun kursi roda menjadi bagian dari penampilannya, ia tetap terlihat mempesona. Yanto, dengan pakaian pengantin sederhana namun anggun, berdiri di sampingnya, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia melihat Bu Hajah dengan mata yang penuh cinta, seakan-akan dunia ini hanya milik mereka berdua. Dalam momen itu, segala keraguan yang pernah ada dalam diri Bu Hajah lenyap, dan hanya ada perasaan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Semua luka masa lalu, semua kesepian yang pernah dirasakannya, kini seolah hilang begitu saja. Yanto,
Pemuda yang dulu datang untuk merawatnya, kini menjadi orang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Pernikahan mereka tidak dirayakan dengan kemewahan yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan lain yang lebih muda. Namun pernikahan itu memiliki arti yang lebih dalam. Setiap langkah mereka menuju altar dipenuhi dengan doa dan harapan. Bu Hajah merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kedamaian yang datang dari menerima kenyataan bahwa cinta tidak mengenal batas usia, tidak mengenal keterbatasan fisik, dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ini adalah cinta yang murni, cinta yang lahir dari hati yang tulus dan saling menerima. Yanto, dengan segala kesederhanaannya, memberi Bu Hajah kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Setelah pernikahan, mereka mulai membangun hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Meskipun Bu Hajah harus tetap menggunakan kursi roda, Yanto selalu ada di sisi Bu Hajah untuk membantu segala sesuatunya. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Yanto tidak pernah menganggap Bu Hajah sebagai seseorang yang terbatas, tetapi sebagai wanita yang sangat berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan. Setiap pagi, Yanto akan membantunya bangun, merias diri, dan memberikan semangat untuk menjalani hari. Mereka berbagi tawa, berbagi kisah hidup, dan saling menguatkan satu sama lain. Hidup mereka yang dulu terasa sunyi kini penuh dengan kebersamaan yang menghangatkan hati. Bagi Bu Hajah, pernikahan ini bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang keberanian untuk membuka hati setelah lama tertutup. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kecelakaan itu, tetapi dengan Yanto di sisinya, ia merasa bahwa ia akhirnya menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang. Yanto memberikan Bu Hajah kesempatan untuk merasakan cinta yang sejati, sebuah cinta yang bukan hanya hadir dalam kata-kata, tetapi juga dalam setiap tindakan dan perhatian yang diberikan. Yanto tidak hanya merawat tubuh Bu Hajah, tetapi juga merawat hatinya dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan yang harus dihadapi, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, mereka merasa siap untuk menghadapinya bersama. Bu Hajah dan Yanto tidak pernah menganggap perbedaan usia sebagai hambatan, tetapi sebagai sebuah keunikan yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang dapat mengatasi segala hal, termasuk batasan-batasan yang ada dalam masyarakat. Dan dengan cinta yang tulus, mereka yakin bahwa mereka akan selalu bisa menghadapi masa depan bersama, apapun yang terjadi. Kisah Bu Hajah dan Yanto adalah kisah yang menunjukkan bahwa cinta sejati tidak memandang usia, latar belakang, atau bahkan kondisi fisik seseorang. Dalam masyarakat yang seringkali terjebak dalam stereotip tentang hubungan yang Yanto gap tidak biasa, kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta yang tulus bisa tumbuh dalam kondisi yang paling tidak terduga sekalipun. Bu Hajah yang telah lama hidup dalam kesepian, dikelilingi oleh kemewahan dan keberhasilan, akhirnya menemukan cinta dalam sosok Yanto, seorang pemuda yang datang dengan ketulusan hati dan perhatian. Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh, dan meskipun Bu Hajah sempat meragukan perasaannya, kenyataannya adalah bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka tidak mengenal batasan apapun. Bagi Bu Hajah, perasaan ini datang perlahan namun pasti. Ia yang telah lama kehilangan harapan akan kebahagiaan, akhirnya bisa merasakannya kembali. Kehadiran Yanto tidak hanya mengisi kekosongan fisik yang ia alami karena kecelakaan, tetapi juga mengisi ruang kosong dalam hatinya yang telah lama terabaikan. Yanto tidak hanya merawat tubuhnya, tetapi juga memberikan kehangatan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yanto menjadi sosok yang mengajarkan Bu Hajah bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih muda atau lebih tua, bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tetapi tentang bagaimana dua hati saling menerima dan menghargai satu sama lain. Yanto melihat Bu Hajah bukan sebagai wanita yang terperangkap dalam keterbatasan fisik, tetapi sebagai seorang wanita yang luar biasa, penuh dengan keindahan hati dan kekuatan. Mereka berdua saling mengisi, memberi dukungan yang saling menguatkan. Yanto memberi Bu Hajah rasa percaya diri yang telah hilang dalam dirinya sejak kecelakaan itu. Sementara Bu Hajah memberi Yanto cinta yang tulus dan penuh kasih. Dalam keseharian mereka, Bu Hajah merasa hidup kembali, meskipun fisiknya terbatas.
Setiap langkah yang mereka ambil bersama dipenuhi dengan kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak pernah merasa terbebani oleh pandangan orang lain, karena mereka tahu bahwa mereka saling mencintai dan itulah yang paling penting. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk saling mencintai. Tidak ada yang bisa merubah fakta bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hubungan mereka membuktikan bahwa cinta tidak membutuhkan alasan untuk tumbuh. Yanto dan Bu Hajah tidak perlu memikirkan penilaian orang lain atau bagaimana masyarakat akan melihat mereka. Mereka berdua percaya bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang sejati. Mereka berdua bukan lagi dua orang yang terpisah oleh kesepian atau rasa takut, tetapi dua orang yang saling mengisi dan memberi makna dalam hidup satu sama lain. Cinta yang mereka miliki adalah tentang pengorbanan, pengertian, dan saling menerima dalam keadaan apapun. Mereka tidak peduli jika banyak yang tidak mengerti hubungan mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka bahagia bersama, dan itulah yang penting. Bagi Yanto, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, dan bahwa perasaan yang tulus dapat melampaui segala bentuk keterbatasan. Bagi Bu Hajah, ini adalah kesempatan kedua untuk merasakan cinta yang sejati, untuk merasakan kembali kedamaian yang selama ini hilang. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, namun mereka siap menghadapinya bersama. Dengan penuh keyakinan, mereka melangkah maju, menghadapinya dengan cinta yang tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, kisah mereka adalah tentang bagaimana dua jiwa yang saling mengerti dan menghargai satu sama lain bisa menemukan kebahagiaan sejati, meski dunia luar tidak selalu memahami pilihan mereka. Mereka berdua adalah bukti bahwa cinta tidak memandang usia, status, atau keadaan fisik. Cinta adalah tentang kedalaman hati dan ketulusan yang mengalir dari dalam diri. Bu Hajah dan Yanto, meskipun hidup mereka telah ditempa oleh berbagai tantangan, telah menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Cinta mereka adalah kisah yang penuh inspirasi, yang menunjukkan bahwa meskipun hidup kadang memberikan kesulitan, ada selalu kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati, selama kita memiliki hati yang terbuka untuk mencintai dan dicintai. Jika kamu merasa terinspirasi dengan kisah cinta Bu Hajah dan Yanto, jangan lupa untuk memberi like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita mengharukan lainnya. Bagikan pendapatmu tentang kisah ini, dan beritahu kami jika kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja, tidak peduli usia atau latar belakang.